ketidakadilan itu terjadi di Polda Metro Jaya, Mabes Polri justru kembali melimpahkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan dari 4 laporan tindak pidana dan 1 laporan etik ya terhadap kepolisian. Jadi memang tahu teman-teman sudah membuat 4 laporan tindak pidana dan 1 laporan kode etik ke Mabes Polri pada tanggal 16 Juni 2025 yang hingga sampai saat ini itu belum ada perkembangan yang signifikan gitu kan dalam proses penegakan hukumnya. Nah, alih-alih laporan ini ditangani secara akuntabel dan transparan pada tanggal 19 Juni 2025 gitu ya, laporan-laporan ini justru sama Bareskrim Mabes Polri itu justru dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya yang mana pada intinya dari surat yang dikirimkan oleh Bareskrim Mabes Polri kepada teman-teman tahu itu menyebutkan bahwa pelimpahan laporan ke Polda Metro Jaya itu karena alasan tindak pidana ini masuk ke dalam yurisdiksinya Polda Metro Jaya, sehingga Polda Metro Jaya lah yang berwenang untuk melakukan proses hukumnya, begitu. Lalu teman-teman tadi juga sudah disebutkan tidak hanya 4 laporan tindak pidana dan 1 laporan etik gitu ya. Teman-teman tahu juga sudah melaporkan melaporkan kasus ini ke berbagai lembaga gitu ya. Salah satunya kita sudah membuat permohonan perlindungan kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan, juga LPSK. Lalu juga kita sudah melakukan berbagai audiensi gitu ya dengan salah satunya ada dengan Kompolnas terkait dengan bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, lalu juga kepada Ombudsman RI bagaimana aktor-aktor utama ini justru yang seharusnya menjadi pelaku justru menjadi orang yang memproses kasus penetapan tersangka ini. Untuk itu teman-teman, atas berbagai segala tindakan dan akrobat oleh Mabes Polri gitu ya, teman-teman tahu merasa sangat keberatan atas pelimpahan kasus yang telah dilakukan oleh Bareskrim dan Divisi Propam Mabes Polri kepada Polda Metro Jaya. Karena dampak negatif dari pelimpahan tersebut teman-teman dapat kita soroti akan muncul konflik kepentingan. Kenapa? Jika kasus tersebut dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya gitu ya, kita melihat bahwa orang-orang ini memiliki koneksi atas pengaruh di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang beresiko pada penanganan kasus ini tidak akan objektif. Kenapa tidak akan objektif? Bayangkan teman-teman, para korban ini ditangkap secara sewenang-wenang, kemudian juga diinterogasi melalui proses hukum yang tidak adil itu di Polda Metro Jaya. Dan bagaimana bisa ketika proses ketidakadilan itu terjadi di Polda Metro Jaya, Mabes Polri justru kembali melimpahkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Hal itu yang membuat kita keberatan atas pelimpahan hal tersebut teman-teman.